Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ke depan kita akan belajar tentang perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat tentunya yang pertama dan utama adalah hafal dulu perkalian dasar, yaitu perkalian 1 sampai dengan 9. Biar bagaimanapun jika kalian tidak hafal itu, tentunya akan memperlambat dan menghambat belajar matematika, karena itu dasar harus dihafal dulu. Bagi yang belum hafal, silahkan untuk menghafal supaya dalam pengerjaan matematika lebih mudah, cepat, dan tepat. Untuk perkalian bilangan bulat ada prinsip-prinsip dasar yang telah kita ketahui sebelumnya. Kenapa begitu? Itu sebenarnya dapat kita buktikan dengan pengerjaan melalui garis bilangan. Namun dalam sesi ini kita tidak membahas tentang itu. Positif kali positif hasilnya positif. Misalnya 7 dikali 9 sama dengan 63. Selanjutnya negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 7 dikali negatif 9 sama dengan 63. Selanjutnya positif kali negatif hasilnya negatif. Contohnya 7 dikali negatif 9 hasilnya negatif 63. Negatif kali positif hasilnya negatif. Contohnya negatif 7 dikali 9 sama dengan negatif 63. Perlu diketahui apabila perkalian itu sama, misalnya positif kali positif hasilnya harus positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Demikian sebaliknya apabila berbeda, misalnya positif kali negatif atau negatif kali positif hasilnya negatif. Itu hal yang harus kita pahami. Nah, sekarang bagaimana pembagian? Untuk pembagian aturannya sama dengan perkalian. Apabila positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif, dan negatif dibagi positif hasilnya negatif. Dan sebaliknya begitu, jika berbeda positif dibagi negatif hasilnya negatif, dan negatif dibagi positif hasilnya juga negatif. 63 dibagi 7. Nah, ini positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif 63 dibagi negatif 7 sama dengan 9. Nah, ini negatif dengan negatif sama, hasilnya harus positif. 63 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 9. Negatif 63 dibagi 7 sama dengan negatif 9. Jadi untuk perkalian dan pembagian saya rasa itu yang harus dipahami. Kemudian selanjutnya mari kita lihat beberapa contoh pengerjaannya sebagai berikut. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Maksudnya adalah operasi hitung yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga melibatkan bilangan positif ataupun negatif. 2 ditambah 3 dikali 5 contohnya. Nah, ini mudah saja. Langkah pertama biasanya adalah 2 ditambah 3, yaitu 5. Kemudian dikali 5, hasilnya adalah 25. Nah, cara pengerjaan seperti ini ternyata salah.
alias tidak benar. Kok bisa? Karena dalam penggunaan operasi hitung bilangan pada matematika itu ada aturannya, yaitu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Artinya, apabila ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan secara bersamaan, maka yang lebih dulu ditulis itu lebih dulu dikerjakan. Kemudian, perkalian dan pembagian sama kuat. Nah, apabila terdapat soal yang menunjukkan perkalian dan pembagian secara bersamaan, mana yang lebih dulu ditulis itu dikerjakan lebih dulu. Kemudian perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini dia. Jika perkalian dan pembagian lebih kuat, maka perkalian atau pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan secara bersamaan, maka yang lebih kuat itu harus dikerjakan lebih dulu, yaitu perkalian dan pembagian, bukan penjumlahan atau pengurangannya. Kemudian aturan selanjutnya, dua bilangan dalam kurung tetap harus dikerjakan lebih dulu. Maksudnya, apabila ada soal penjumlahan dengan perkalian ataupun dengan pembagian, apapun itu, apabila diberi tanda kurung, harus dikerjakan terlebih dahulu tanpa ada pengecualian. Paham di sini? Ya, baiklah. Jadi terus, apabila kita menghadapi soal seperti tadi, 2 ditambah 3 dikali 5, maka sesuai dengan aturan tadi, yang dikerjakan lebih dulu adalah 3 dikali 5. Jadi 2 kita tulis saja karena belum dikerjakan. Kemudian 3 dikali 5 dikerjakan lebih dulu, yaitu 3 kali 5 15. Jadi 2 ditambah 15 sama dengan 17. Nah, kemudian kita coba soal selanjutnya. 4 dikali negatif 9 ditambah 12. Nah, kalau kita melihat soal seperti ini, lebih kuat perkalian daripada penjumlahan. Jadi harus dikerjakan perkalian lebih dulu. Makanya kita beri tanda kurung saja. Karena apabila diberi tanda kurung berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi sekarang 4 dikali negatif 9. Kita sudah pelajari sebelumnya, 4 dikali 9 adalah 36, dan positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 36. Kemudian ditambah dengan 12. Ingat penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat dikerjakan dengan mencari selisih terlebih dahulu. Jadi selisih 36 dan 12 adalah 24, dan 36 adalah negatif, hasilnya negatif 24. Selanjutnya, nah ini ada soal lagi. 8 ditambah 12 dikali negatif 5. Mana yang dikerjakan lebih dulu? 12 kali negatif 5. Kita beri tanda kurung saja. Nah, kemudian kita kerjakan lebih dahulu. 8 kita tulis. Kemudian 12 kali negatif 5. 12 kali 5 60. Positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 60. 8 ditambah negatif 60. Ingat penjumlahan, dicari selisihnya. 8 dan 60 selisihnya adalah 52. Kemudian yang besar adalah 60, dan 60 negatif berarti hasilnya negatif 52. Mantap. Nah, ini kita mencoba untuk mengerjakan pembagian. 12 dikurang 12 dibagi negatif 3. Nah, jika menghadapi soal seperti ini, saya ingatkan terus, jangan dikurang dulu,
tapi harus dibagi dulu karena pembagian dan perkalian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita beri tanda kurung saja supaya kita tahu mana yang lebih dulu dikerjakan. Selanjutnya 12 kita tulis. Kemudian 12 dibagi negatif 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dan positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sehingga sekarang 12 dikurangi negatif 4. Ingat, apabila pengurangan bilangan bulat, kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Jadi kita ubah 12, kemudian negatif 4 diganti menjadi lawannya yaitu 4. 12 tambah 4 mudah saja, anak kelas 1 kelas 2 bisa itu, yaitu 16. Pintar. Lanjut soal berikutnya. Negatif 72 dibagi 8 dikurang 3. Nah, yang kita kerjakan dulu adalah pembagian. Kita beri tanda kurung supaya tahu mana yang lebih dulu dikerjakan. Negatif 72 dibagi 8 9, mantap. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi negatif 9 dikurang 3 sama dengan, kita ubah pengurangan menjadi penjumlahan. Jadi negatif 9 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 12. Mantap. Nah, bagaimana? Paham atau pusing? Tidak apa-apa pusing, yang penting mengerti dan paham. Oke, kita lanjutkan. 99 dibagi 9 dikurang negatif 13 ditambah 20. Ini ada pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Pembagian, kita beri tanda kurung. 99 dibagi 9, hasilnya 11. Kita kurang dengan negatif 13 ditambah 20. Jadi kalau menghadapi soal seperti ini, kita kerjakan dua bilangan. Jadi secara bertahap dan sistematis, cara pengerjaannya jelas. Kemudian sekarang 11 dikurang negatif 13. Kita kerjakan lebih dulu. Ingat, pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan. 11 ditambah 13 ditambah 20. Hasilnya? Nah, gampang saja ini. 44. Mantul. Lanjut, bilangan berikutnya. 15 ditambah negatif 9 dibagi 3 dikali 7 dikurang negatif 6. Dari dua bilangan kita mengerjakan 3 bilangan, 4 bilangan, dan sekarang 5 bilangan. Nah, panjang banget. Bagaimana cara mengerjakannya? Jika kita menemui soal seperti ini, yang harus dikerjakan terlebih dulu adalah negatif 9 dibagi 3. Kita beri tanda kurung saja supaya kelihatan dan mudah mana yang lebih dulu dikerjakan. 15 kita tulis ditambah negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3 dikali 7 dikurang negatif 6 sama dengan. Pelan-pelan kita kerjakan secara bertahap dan sistematis dengan mengerjakan dua bilangan saja dulu. Kita kerjakan lebih dulu negatif 3 kali 7 yaitu negatif 21. Jadi langkah selanjutnya ditulis 15 ditambah negatif 21 dikurang negatif 6. Selanjutnya kita jumlahkan
15 ditambah negatif 21, hasilnya negatif 6, dikurang negatif 6. Nah, ingat pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi soal berikutnya, negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi walaupun pusing, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk selanjutnya, ini ada beberapa soal latihan. Kerjakanlah dengan seksama, teliti, dan sistematis sehingga jelas. Jika ada yang kurang paham, putar kembali video dari depan dan betul-betul disimak dan dipahami. Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.